Halo semua, semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Tanpa basa-basi sana sini, ini itu panjang lebar segala ya. Apakah sobat bingung tentang peran bakteri atau mikroba atau mikroorganisme di tanah atau media tanam? Apa kita harus menambahkan lebih banyak mikroba untuk meningkatkan koloni atau jumlahnya? Apa kita harus melakukan sesuatu yang lainnya pada media tanam agar tidak membahayakan mikroorganisme tersebut? Apa kita harus peduli dengan mikroba? Saya rasa masih sangat banyak yang kebingungan tentang mikroorganisme tersebut ya. Banyak sekali berbagai informasi di video-video maupun artikel-artikel tentang membuat cairan mikroba di tanah atau media tanam yang membombardir kepala kita. Kita terpana karena video-video dan artikel-artikel tersebut menunjukkan seolah betapa hebat dan betapa sangat diperlukan cairan mikroba tersebut. Di video ini kita akan melihat fakta dari semua ini. Saya akan memberikan pemahaman mengapa mikroba penting di tanah dan mengapa kita harus peduli. Kita akan melihat apa yang dapat kita lakukan untuk merawat mikroorganisme di tanah atau media tanam kita dan meningkatkan jumlahnya yang sebenarnya tidak serumit yang kita bayangkan. Tanpa membuat cairan mikroba atau microbial solution dalam bahasa kerennya ya, kita pun dapat menumbuhkan berbagai mikroorganisme penting di dalam tanah atau media tanam di kebun kita dengan sangat mudah, tanpa keribetan, tanpa biaya tambahan, tanpa menyediakan waktu ekstra. Dan menurut pengamatan saya, ini tidak pernah dijelaskan sebelumnya, dan ini merupakan cara terbaik untuk menumbuhkan mikroba di tanah. Saya jelaskan sedikit tentang peran mikroba di tanah ya. Mengapa mikroba di tanah itu penting? Mikroba menguraikan bahan organik dan saat mikroba tersebut melakukannya, mereka melepaskan nutrisi dan tanaman membutuhkan nutrisi tersebut. Jadi sebenarnya mikroba di tanahlah yang memberi makan tanaman. Lebih banyak mikroba yang menumbuhkan tanaman. Coba sobat keluar ruangan atau rumah, lihat halaman sobat, lihat sekeliling, lihat hutan, lihat semua. Tanaman dapat tumbuh dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Dimanapun juga, mikroba mengambil peran yang sangat penting. Ini dapat kita pahami dengan sederhana ya. Hal penting berikutnya yang dilakukan mikroba adalah mereka benar-benar memperbaiki tanah. Tanah hitam, gembur, dan remah yang kita inginkan di kebun kita itu dibuat oleh mikroba. Dengan demikian, memperhatikan populasi mikroba di tanah atau media tanam di kebun kita akan mendapatkan tanah yang lebih baik. Ketika kita memikirkan tentang berkebun, ini lebih tentang menumbuhkan mikroba daripada menumbuhkan tanaman. Kebanyakan orang fokus pada tanaman, tetapi solusi sebenarnya adalah merawat mikroba di tanah di bawah tanaman tersebut, dan tanaman akan tumbuh dengan sendirinya. Rawatlah mikroba yang kita miliki dan kita dapat memiliki iklim dan kondisi tanah yang tepat sehingga bisa menumbuhkan apapun yang kita inginkan di tanah. Banyak orang mengatakan, saya memiliki tanah yang sangat buruk. Mungkin juga maksudnya tidak memiliki mikroba yang cukup. Bagaimana cara meningkatkannya? Fakta sebenarnya adalah tidak peduli seberapa buruk tanah yang kita miliki, di dalamnya tetap mengandung sejumlah besar mikroba. Ini mendasarkan penelitian ilmiah selama beratus-ratus tahun pada berbagai macam tipe tanah. Dalam 1 gram tanah, jumlah mikroba mencapai 100 juta hingga 1 miliar. 1 gram tanah kira-kira jumlah tanah di bawah kuku jari kita setelah 1 jam berkebun. Dengan jumlah tanah sesedikit itu, kita memiliki berjuta-juta mikroba di dalamnya. Bagaimana dengan jamur? Ukuran jamur lebih besar, jadi jumlahnya lebih sedikit. Tetapi tetap saja jumlahnya berkisar antara 100.000 hingga 1 juta. Alga dan cyanobacteria jumlahnya mencapai 1000 hingga 1 juta. Protozoa memiliki ukuran fisik lebih besar dari mikroba, jumlahnya 1000 hingga 100.000, dan nematoda hingga 5000 dalam 1 gram tanah tersebut. Artinya, bahkan jika tanah kita jelek, kita memiliki jutaan sampai miliaran mikroorganisme di seluruh lapisan tanah. Kita sudah punya banyak mikroorganisme sekarang. Jika kita ingin tanah atau media tanam kebun kita lebih baik, kita membutuhkan lebih banyak lagi. Namun bukan berarti kita tidak memiliki cukup mikroorganisme di lahan kebun kita tersebut, sehingga kita bingung mencari cairan mikroba atau membuatnya sendiri untuk kita tambahkan. Begitu pula jika kita membuat kompos, campur semua bahan organik dan harus ditambah bioaktivator atau cairan mikroba. Sebenarnya kita tidak memerlukan bioaktivator. Kenapa? Setiap potongan bahan ditutupi oleh miliaran bakteri dan jamur. Jadi mikroba itu memang penting. Para pekebun atau penghobi berkebun menginginkan lebih banyak mikroba. Dan bagaimana cara mudah tanpa ribet, tanpa mengeluarkan ekstra waktu, tanpa biaya untuk mendapatkan lebih banyak mikroba? Sebelum kita melihat penambahan mikroba ke tanah, mari kita lihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh para mikroba. Mikroba sama seperti saya dan sobat sekalian, mereka membutuhkan 3 hal mendasar, yaitu udara, air, dan makanan. Sebagai seorang pekebun atau penghobi berkebun, tugas kita adalah memberi para mikroba 3 hal tersebut.
Saya jelaskan tentang udara terlebih dahulu. Yang mengejutkan banyak orang adalah bahwa 25% tanah sebenarnya adalah udara. Itu jumlah yang besar. Dan karena mikroba bernafas seperti kita, mereka membutuhkan oksigen dan mereka mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Mereka membutuhkan banyak udara. Mereka membutuhkan udara itu untuk dipertukarkan dan disegarkan. Jika mereka hidup di tempat yang tidak mendapatkan cukup oksigen, banyak mikroba yang mati. Bagaimana kita memberi mereka lebih banyak udara? Tidak banyak yang dapat kita lakukan sebagai seorang pekebun. Tetapi satu hal yang dapat kita lakukan adalah jangan membuat tanah atau media tanam menjadi padat. Apapun yang memadatkan tanah akan menekan partikel tanah bersama-sama, menekan udara keluar. Akhirnya tanah atau media tanam memiliki lebih sedikit udara yang mengakibatkan lebih sedikit mikroba. Setiap kali kita menginjak tanah, kita memadatkan tanah itu. Itulah mengapa sebaiknya memiliki jalur tersendiri yang permanen untuk melakukan aktivitas berkebun. Kita memadatkan tanah di tempat permanen tersebut, tetapi di tempat tanaman tumbuh kita membiarkannya saja. Usahakan jangan menginjak bedengan kebun. Hal lain yang memadatkan tanah adalah tetesan air hujan. Percaya atau tidak, tetesan air hujan cukup kuat untuk menghantam dan memadatkan tanah. Itulah mengapa terbentuk lapisan kerak di tanah. Jika hujan menerpa tanah terus-menerus, strukturnya hilang dan menjadi padat, dan itu tidak baik untuk mikroba. Bagaimana kita mencegah? Sederhana saja, yaitu dengan mulsa atau penutup permukaan tanah. Ketika kita menaburkan mulsa di atas tanah, mulsa akan menyerap dampak guyuran hujan dan tanah akan terlindungi. Sekarang bagaimana dengan air? Mengapa air penting? Kita membahas tentang mikroba yang hidup di tanah. Tetapi kenyataannya sebagian besar mikroba tidak hidup di tanah. Mereka hidup di air. Setiap partikel tanah memiliki sedikit air berbentuk bulat dan mereka hidup di lapisan air tersebut. Sebagian besar mikroba perlu berada di dalam air. Jadi ketika tanah terlalu kering, apa yang terjadi? Mereka akan mati atau banyak di antaranya akan memasuki keadaan hibernasi atau dorman. Mereka akan menjadi tidak aktif. Mereka hanya duduk di sana dan tidak melakukan apapun sampai air kembali. Jadi penting untuk menjaga tanah tetap lembab, namun jangan membanjiri tanah karena para mikroba tersebut juga membutuhkan udara. Tetapi kita tidak menginginkan tanah yang benar-benar kering. Sekali lagi, mulsa sangat bagus karena menjaga kelembaban di dalam tanah, membuat mikroba tetap bahagia. Hal ketiga yang dibutuhkan mikroba adalah makanan. Nah, apa yang dimakan mikroba? Mereka memakan apapun yang bersifat organik. Mereka memakan daun, mereka memakan sari tumbuhan, mereka memakan mikroba lain, mereka memakan mikroba yang mati. Salah satu makanan terbaik untuk mikroba adalah kompos atau pupuk kandang atau bahan yang sebagian telah dikomposkan. Apapun yang dulunya hidup dan sedang dalam proses pembusukan. Dan sebenarnya proses dekomposisi itu hal yang terjadi di tumpukan kompos yang kita buat dilakukan sepenuhnya oleh mikroba. Mereka perlahan-lahan memakan dan mencerna semua bahan organik itu, dan itu adalah sumber makanan favorit mereka. Ketika kita meningkatkan jumlah bahan organik di tanah, kita memberi mereka lebih banyak makanan, yang menghasilkan lebih banyak mikroba. Sesederhana itu ya, sedikit saya contohkan di sini. Katakanlah kita baru saja pindah ke perumahan baru, dan para tukang telah datang. Mereka telah mengambil semua lapisan tanah bagian atas. Disitulah semua mikroba dalam bahan organik hidup. Ketika mereka mengambilnya, mereka membangun rumah dan kemudian mereka membawa kembali sedikit tanah yang baik itu. Sekarang orang-orang berkata, ya kebunnya tidak terlalu bagus, tanahnya tidak terlalu bagus di rumah baru ini. Dan kita benar karena bahan yang baik telah diambil dan sekarang kita hanya memiliki lapisan tanah bawah. Lapisan tanah bawah tidak memiliki banyak bahan organik, mikrobanya lebih sedikit. Jadi apa solusinya? Bukan menambah lebih banyak. Solusinya adalah meningkatkan kadar bahan organik. Dan ketika melakukan itu, mikroba akan tumbuh. Jadi untuk meningkatkan mikroba di tanah kita melakukan 3 hal. Kurangi pemadatan, jaga kelembaban tanah, dan tambahkan bahan organik. Sesederhana itu. Jadi sekarang kita tahu cara merawat mikroba yang kita miliki dan kita bahkan tahu cara meningkatkan jumlah bahan organik. Sebelumnya telah saya sebutkan bahwa kompos sebagai pilihan yang baik. Banyak sekali video yang menyarankan menambahkan bahan-bahan lain seperti diantaranya molase, agen mikroba baik buatan pabrik maupun buatan sendiri, dan bahkan susu ya. Ketika kita menambahkannya, kita memang melihat peningkatan mikroba karena semuanya mengandung karbon dan susu juga mengandung nitrogen dan itu adalah makanan mikroba. Aplikasi pada media tanam atau tanah akan terjadi peningkatan mikroba yang tiba-tiba. Banyak mikroba ini tumbuh sangat cepat. Bakteri dalam kondisi ideal dapat membelah dan menggandakan jumlahnya setiap 20 menit.
Jadi mereka tumbuh sangat cepat dan kita baru saja menambahkan molase, dan itu adalah makanan yang sangat disukai mikroba. Isinya sebagian besar gula dan itu seperti permen bagi mikroba tersebut. Para mikroba melahapnya, mereka tumbuh, mereka berkembang biak. Kita mendapatkan lonjakan besar dalam jumlah dan kemudian makanan habis. Awalnya itu bukan masalah karena beberapa bakteri ini mati dan yang lain memakannya. Jadi masih ada makanan yang tersedia. Tetapi pada akhirnya semua makanan itu habis, populasinya menurun drastis, dan kita kembali ke keadaan semula. Molase dan susu serta produk lain seperti itu kurang tepat, bahkan tidak baik untuk memberi makan mikroba. Di sisi lain, kompos sangat bagus karena membutuhkan waktu lama untuk terurai, hingga berbulan-bulan bahkan beberapa tahun untuk terurai di tanah, dan itu terus memberi makan mikroba selama periode waktu tersebut. Berbagai macam cairan POC atau pupuk organik cair juga banyak dipromosikan dan banyak pula yang menjadi bintang atau primadona. Sehubungan dengan cairan POC tersebut, pada dasarnya kita mencampur bahan-bahan organik, memasukkannya ke dalam wadah, menambahkan air, mengaduknya, membiarkannya selama beberapa hari atau beberapa minggu. Terkadang ditambahkan aerasi atau udara untuk mempercepat proses tersebut. Dan yang kita dapatkan adalah cairan yang penuh dengan nutrisi. Kedengarannya seperti hal yang bagus untuk diaplikasikan ya. Masalahnya adalah jumlah nutrisi dalam air masih sangat sedikit. Bahkan sebagian besar nutrisi berada di bahan yang tak tersaring di dasar wadah. Sebenarnya bahan-bahan yang tak tersaring tersebut lebih berharga bagi mikroba daripada air karena sebagian besar bahan organik tersebut belum terurai. Banyak penelitian tentang hal ini dan memang menunjukkan peningkatan pertumbuhan tanaman. Masalah dengan penelitian ini adalah mereka membandingkan cairan POC tersebut dengan air, dan kita tahu bahwa itu mengandung nutrisi. Kita juga tahu bahwa ketika kita menambahkan nutrisi ke tanah, tanaman tumbuh lebih baik. Sebenarnya tidak ada keajaiban di sini. Kita tidak dapat membandingkan POC dengan air. Kita harus membandingkan POC dengan kompos. Ada sedikit penelitian tentang hal ini. Penelitian tersebut menemukan bahwa POC tidak membuat perbedaan. Sejauh menambahkan nutrisi ke media tanam atau tanah dengan memberi makan mikroba melalui kompos, kita tidak perlu menambahkan cairan POC karena kompos memiliki unsur hara makro jauh lebih besar daripada POC, dan proses mineralisasi atau dekomposisi oleh mikroba terhadap kompos tersebut melepaskan nutrisi awal makronitrogen dan kalium secara optimal hanya pada 1-4 minggu setelah aplikasi. Jadi bukan lama sekali ya, dan proses itu terjadi secara terus-menerus selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Cara lain untuk meningkatkan mikroba di tanah yang sering dilakukan adalah dengan menambahkan cairan mikroba. Dan ini tampaknya sangat masuk akal bukan? Kita memiliki 1 miliar mikroba dalam 1 gram tanah. Mengapa kita tidak menambahkan beberapa ke dalamnya dan kita akan memiliki 2 miliar? Sebenarnya ada beberapa kekurangan mendasar dalam proses ini. Yang pertama adalah tanah memiliki kapasitas maksimum untuk mikroba. Hanya ada ruang untuk sejumlah tertentu. Setiap jenis tanah memiliki kapasitas, dan kapasitas itu sebagian besar dikendalikan oleh jumlah makanan yang tersedia. Mikroba selalu berada pada kapasitas penuh. Mereka berkembang biak begitu cepat sehingga dimanapun mereka berada, mereka berkembang biak untuk mengisi ruang dan ketersediaan makanan yang ada. Ketika kita menambahkan lebih banyak mikroba ke dalam situasi itu, kita sebenarnya tidak mendapatkan peningkatan jumlah. Hampir semua mikroba yang kita tambahkan mati karena tidak ada ruang untuk mereka. Saya mengibaratkan ini seperti stadion sepak bola ya. Pertandingan besar sedang berlangsung, kursi-kursi penuh dengan penggemar, dan 1000 penggemar lainnya datang dan ingin masuk. Mereka tidak dapat membeli tiket karena tidak ada kursi yang tersedia. Stadion sudah penuh dan kedatangan lebih banyak orang tidak menambah jumlah orang di stadion. Tanah kita persis sama, selalu penuh. Tidak ada ruang untuk lebih banyak mikroba. Jadi menambahkan mikroba sebenarnya tidak berhasil. Nah, mari kita lihat lebih dekat beberapa cara menambahkan mikroba ini. Salah satu yang paling umum yang telah saya sebutkan adalah kompos. Bagaimanapun juga, tambahkan kompos di kebun atau media tanam. Tambahkan kompos dengan kualitas terbaik. Itu adalah bahan organik yang memberi makan mikroba. Hal terpenting kedua yang dapat kita lakukan adalah menanam tanaman. Bagaimana cara kerjanya? Tanaman mengambil nutrisi dari tanah yang sebenarnya bersaing dengan mikroba untuk mendapatkan makanan. Itu sebagian benar, namun mereka juga membangun simbiosis mutualisme atau saling ketergantungan di antara keduanya. Yang terjadi di sekitar akar adalah tanaman sebenarnya memberi makan mikroba 20-40% dari hasil fotosintesis. Itu adalah bahan kimia yang keluar dari tanaman karena fotosintesis dikirim ke akar.
Mereka diperas keluar dari akar untuk memberi makan mikroba. Jadi di sekitar akar kita memiliki sejumlah besar mikroba dan tanaman memberi makan mikroba karena banyak alasan yang baik. Mikroba-mikroba memakannya dan melepaskan nitrogen dalam bentuk nitrat, dan itu memberi makan tanaman. Mikroba-mikroba tersebut juga saling memakan dan melepaskan nitrogen yang dimanfaatkan tanaman. Mereka juga mencerna partikel tanah, dan itu memberi makan tanaman. Mereka juga memakan nitrogen dari luar dan mengeluarkannya sebagai nitrat yang dimanfaatkan tanaman. Serta mikroba-mikroba tersebut melindungi tanaman dari bakteri patogen. Kesimpulannya, tanaman juga menumbuhkan mikroba di sekitar akarnya. Jadi, salah satu hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kualitas tanah adalah menanam tanaman. Tanaman-tanaman itu memberi makan mikroba sehingga meningkatkan jumlah mikroba di tanah, serta tanah kita akan menjadi lebih baik karena akar tanaman mati. Itu adalah bahan organik. Jadi, tanaman pada dasarnya menciptakan tumpukan kompos di sekitar akarnya, yang akhirnya meningkatkan jumlah mikroba. Jadi, dua hal yang harus kita lakukan di kebun kita adalah menanam tanaman, jaga agar tanah selalu tertutup mulsa, dan tambahkan bahan organik ekstra jika memungkinkan. Berkebun bisa sangat sederhana jika kita mengabaikan banyak informasi-informasi yang membingungkan. Itulah fakta tentang mikroba atau mikroorganisme di dalam tanah atau media tanam di kebun kita. Peran dan cara menambahkannya dengan sangat mudah agar koloni atau jumlahnya meningkat pesat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komentar, ataupun share ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel tutorial berkebun ideal. Semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa.